Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen Politeknik Negeri Medan. Saya yang bernama Muhammad Fitra Akbar dan teman saya Rika Dewi Pantasari. Di sini kami akan merancang dan mensimulasikan dari hasil tugas akhir kami yang berjudul Kontrol alat pembuangan asap dan pemadam kebakaran yang menggunakan sensor MQ8 dan sensor flame di dalam ruangan berbasis Arduino Uno. Baiklah, kami akan merancang dan mensimulasikannya. Ayo. Beberapa komponen-komponen yang kami gunakan. Kami menggunakan sensor MQ8 dan sensor MQ2 sebagai pendeteksi asap yang akan diletakkan di dalam box simulasi. Sensor flame yang diletakkan di dalam ruangan guna untuk mendeteksi percikan api. LCD guna untuk menampilkan pembacaan dari sensor. Kami menggunakan relay 2 channel yang berguna untuk saklar on dan off pada fan dan pompa air. Dan Arduino Uno yang digunakan untuk mengontrol seluruh proses yang ada pada perangkat. Kemudian, kami menggunakan sebanyak 5 fan DC 12 volt yang digunakan untuk membuang asap di dalam ruangan. Kemudian, kami menggunakan LED berwarna hijau, kuning, dan merah yang nantinya akan digunakan sebagai menandakan level-level pencemaran udara yang telah ditentukan. Kami menggunakan buzzer sebagai alarm. Jika terjadinya asap yang sudah mengepul, maka buzzer aktif. Pompa air berfungsi untuk memadamkan api dan menjaga kualitas udara. Sekian dari komponen-komponen yang kami gunakan. Ketika kita akan memasuki sampel ke dalam box simulasi, kemudian akan terdeteksi oleh sensor, dan kemudian output dari sensor tersebut akan ditampilkan di layar LCD dan menandakan bahwasannya ada terdeteksi asap di dalam ruangan. Beginilah tampak di dalam saat adanya asap di dalam ruangan. Kemudian, jika tidak ada terdeteksi asap di dalam ruangan, maka otomatis lampu atau LED akan berwarna hijau. Dan jika adanya terdeteksi asap di dalam ruangan, maka otomatis kuning. Dan jika terdeteksi asap yang sudah mengepul atau dikatakan kebakaran, maka memasuki level yang berbahaya, yaitu menandakan dengan LED berwarna merah. Kemudian fan aktif untuk membuang asap di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya akan kita uji coba pada sampel api. Jika sebelum terdeteksi adanya percikan api di dalam box simulasi, maka ditandai dengan LED berwarna hijau. Dan jika terdeteksi adanya api di dalam box simulasi, maka ditandai dengan LED berwarna merah. Maka akan ditampilkan di layar LCD ketika terjadinya kebakaran. Kemudian, fan dan pompa air akan aktif.
Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang dimana untuk menjalankan sensor yang kita pakai. Di sini sebenarnya kita memakai 3 sensor, yaitu MQ8, MQ2, dan flame. Yang dimana MQ8 dan MQ2 ini digunakan untuk mendeteksi adanya asap, gas, alkohol, dan lain-lain. Kenapa kita memakai sensor MQ2 atau MQ8? Nah, kita akan mencari perbandingan mana nilai sensitivitas dari kedua sensor ini yang bekerja lebih baik. Oke, langkah selanjutnya yang pertama kita include-kan dulu, karena kita memakai LCD sebagai tampilannya untuk menampilkan hasil dari sensor, maka kita inputkan dulu library dari si LCD ini, yang dimana agar tidak payah-payah dalam merangkainya, kami membuat atau menggabungkan antara LCD dengan I2C. Jadi kalau di dalam pemrogramannya lebih enak juga sih. Kita tinggal ada pendeteksi atau algoritma yang dirancang khusus untuk mendeteksi penamaan dari I2C tersebut sendiri. Jadi seri-seri I2C itu beda-beda. Yang pertama yang biasanya itu 0x27 atau 0x37f dan lain-lain lagi tuh banyak juga. Nah, karena tiga sensor, di sini saya membuat rangkaian yang dimana sensor MQ2 dan MQ8 itu pin analognya atau inputan analognya saya sengaja lepas untuk membandingannya. Jadi apabila memakai sensor MQ2, kita pasang MQ2 di pin A3, dan apabila kita mau memasang MQ2, kita copot yang MQ8, kita masukkan yang MQ2 nilai inputannya. Lalu di sini saya menginisialisasikan dari nilai dan volume, yang dimana tipe datanya adalah integer karena dia berupa bilangan. Dan di sini saya menginisialisasikan pin inputnya sensor flame, di mana dia di pin digital di 5. Biasanya kalau kita bilang analog tuh kan sampai 5 aja, A0 sampai A5. Berarti ada 6 item, 6 pin. Kalau di output dia banyak sampai 13. Kalau misalnya yang digital. Nah, di sini kita inisiasikan juga INT kebakar. Jadi saya membuat kalau misalnya ada kebakaran udah langsung dia terinisialisasikan bentuknya, yaitu 0 dari 0 atau tidak kosong. Baru saya akan inisiasikan pin outputnya, di mana pin outputnya itu ada fan DC 12 volt, pompa air 12 volt, ini semua DC ya. Nanti kami pakai adaptor yang 12 volt 5 ampere, satu adaptor aja tapi bisa menyalakan fan DC sama pompa air ini, yang dimana ini kami buat pakai relay 2 channel ya kan, udah ada seperti gambar-gambar sebelumnya.
Nah, di sini aturannya pakai servo karena nggak jadi saya tutup aja. Lalu ini inisialisasikan buzzernya di pin 11. LED hijaunya 8, LED kuningnya diinisialisasikan di pin 9, dan LED merahnya diinisialisasikan di pin 10. Nah, ini saya membuat pembacaan relay karena relay itu aktif low, maka kalau dia misalnya kita mau mengaktifkan itu logikanya low, kalau kita mau mematikan logikanya high. Itu dia. Nah, di sini pun juga bukan relay aja yang memakai logika active low, tetapi sensor flame juga memakai logika active low. Nah, ini void setup di mana fungsinya untuk melakukan sekali aja gitu yang program yang udah kita buat. Kalau dia berkali-kali dan melakukan pengulangan itu di void loop. Ini saya inisiasikan untuk read dari sensor yang analog MQ. Kalau dia analog, kalau dia digital. Nih, ini persamaan di dalam datasheet. Kita sesuaikan dengan datasheet. Nah, ini saya mengambil nilai yang dari awal sampai dari awal, akhir sama di yang tengah-tengah. Kenapa saya ambil gitu? Oh ya, mau ingatkan juga kalau misalnya dia menyangkut ppm, dia mengambil satu garis gini aja, sampai bawah. Tuh, dia nggak bisa ngambil keseluruhan, itu nggak bisa nilai ppm-nya. Tapi kalau misalnya kita mau nyari ppm, kita harus tahu gas mana yang mau kita ambil. Kalau misalnya di dalam ruangan kami ngambilnya gas CO karena di MQ8 dan MQ2 itu bisa membaca gas CO. Makanya saya ambil yang CO. Nanti terlihat sendiri perbedaannya bagaimana. Nah, ini yang MQ8, MQ2 juga bisa nih Tapi agak sedikit berbeda ininya. Apa namanya? Data grafiknya. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau membuat program ini. Demikianlah penjelasan tugas akhir kami. Semoga alat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.